Swastiastu, salam rahayu, sinarang sinamian. Dumugi semeton titiang ring jebak jagat Bali lan Nusantara, memolihang kedamaian di hati, dan selalu doa untuk jagat ini. Semoga hal-hal yang sudah terjadi mudah-mudahan mereda dan kembali lagi ke situasi yang sebelumnya. Dab-dab rahayu. Kali ini Titiang menjelaskan bagaimana Tarupini Channel Bali ini terbentuk. Dari waktu ke waktu sangat sulit juga. Karena apa? Mungkin sekitar 3 atau 2 bulan ini baru saya aktif Tarupini Channel Bali. Sebelumnya beliau Kakek Lingsir tidak mengizinkan. Nah, secara pemikiran Titiang, konsep Tarupini Channel Bali adalah usade, wejangan dari beliau membuka misteri dan menjelaskan tentang hal-hal niskala di dalam kehidupan ini, semoga semakin dimengerti dan tercerahkan. Nah, setelah itu diizinkanlah oleh beliau yang digaib, Kakek Lingsir Gandemayu. Masalah suka atau tidak suka itu sah-sah saja, karena tergantung rasa. Mungkin kemampuan itu beda-beda, anugerah itu beda-beda. Maka dari itu di channel inilah saya berusaha untuk memberikan wejangan secara gaib lewat mediasi. Karena apa? Hal-hal gaib itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka dari itu saya membuktikannya lah dengan mediasi. Di dalam pengobatan ada energi negatif masuk ke si pasien. Itulah yang menjelaskan. Semua ini bukan dari hasil meditasi atau yoga, itu tidak. Itu semua kembali lagi beliau yang memberikan jalan lewat mediasi, sehingga apa? Terbukalah hal-hal misteri. Suatu contoh, seseorang sakit, penyakit itulah yang menjelaskan, sehingga kita bisa memaparkan terjadinya suatu penyakit, apa yang menyebabkan, di mana kekurangannya, dan bagaimana solusinya. Itu tujuan saya di channel Tarupini Bali. Semoga tercerahkan. Tujuan saya hanyalah sebagai edukasi, pembelajaran diri untuk menguatkan iman. Karena apa? Segala sesuatu di kehidupan ini hanya beliaulah, baik yang leluhur, Sang Yang Tiga Sakti, ide Sang Yang Widiwasa, itulah kehendak beliau. Maka dari itu, dari sekian perjalanan kehidupan kita, kita akan sadar akan diri kita sendiri. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begini. Itulah tujuan saya untuk menjelaskan di channel ini sebagai pembelajaran diri, menambah wawasan tentang niskala atau gaib.
Dan tujuan saya pun tidak seperti biasanya. Saya tidak ingin tenar atau top. Inilah yang saya bisa. Lewat media inilah saya menjelaskan tentang hal-hal pengobatan, usade, gaib, misteri, mediasi, dan lain sebagainya. Hanya ini yang bisa dan mampu saya lakukan untuk mencerahkan yang selama ini banyak saudara-saudaraku atau teman-temanku yang masih bingung, kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, inilah penjelasan-penjelasan di video-video selanjutnya. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk eksistensi. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama memahami. Karena apa? Hal-hal gaib tidak bisa dilihat secara langsung, secara kasat mata. Tidak bisa. Walaupun meditasi begini atau yoga itu pun tidak akan terlihat. Kembali lagi ke rasa diri masing-masing. Kita mempunyai logika secara skala, disambungkan secara niskala, lewat pemikiran-pemikiran setelah terjadi sesuatu di badan kita atau situasi. Nah, di sanalah kita akan mendapatkan solusi jalan terang. Itu tujuan saya. Bikin damailah di hati. Jangan mencari permusuhan. Tingkatkan iman bagaimana sesuai dengan dasar-dasar pokok keyakinan kita. Mencari kedamaian. Mencari solusi di kehidupan ini untuk dibawa bekal suatu saat setelah kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Berpikir yang positif, mempunyai rasa welas asih. Semua kita adalah saudara, tidak ada bedanya. Manusia yang membedakan adalah rasa. Di balik semua itu adalah sama. Di mata Tuhan, semua manusia, baik ganteng, cantik, jelek, dan lain sebagainya, Beliau yang menciptakan. Kita saling rangkul, saling berpegangan tangan, dan saling mengisi utawi metimbang wiraso. Sehingga apa? Tujuannya untuk mendapatkan solusi yang baik. Oke. Mungkin titiang mediasi sarang selendang bukti teman iki. Angin titiang pemahbah, angin titiang pelajaran dijaga tepun iki. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sire sane melinggih ring tengahing bambu puniki Ratu. Naga Mas. Inggih. Sampun patut tiyang mundut niki Ratu. Napi anggen Ratu. Inggih sampun niki tiyang mendaking kasepetak inggih. Inggih Ratu. Nika kemanten sirangne jan wonten api. Inggih. Matur suksema Ratu. Di dalam pengobatannya pun begitu. Titiang selaku pembantu
membantu sesama. Semua dasar tiang blok, saya hanya bisa memohon kepada beliau. Ilmu pun masih di bawah rata-rata. Mari kita saling bantu, saling mengisi, saling bergandengan tangan untuk menjalankan satu kewajiban tanpa ada rasa iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Karena anugerah yang dikasih oleh yang leluhur itu beda-beda. Satu sama yang lain itu tidak sama. Seperti kita sekolah. Ada yang TK, ada yang sekolah dasar, ada yang SMP di atasnya, itu beda-beda. Tergantung magnet atau anugerah yang diberikan oleh yang leluhur lewat sinar beliau lah. Tergantung wadah kita di badan kita sendiri. Satu contoh, seseorang yang sakit, kita mediasi untuk mencari solusi. Kini adanya siksaan di skala ini adanya nerakan Kak Abo. Aduh, sakit saja. Ini asalnya sakit. Hijau. Ini body hijau jadi yang jadi itu sangat sakit. Aduh, jadi yang sedang rapuh. Seluruh badan jangan. Ya. Karena subuh mendarah daging. Jadi itu sebelum nak yang mulu kadang tidak panjang. Ayo bani, udah yo rencana yo nya. Cucun gak ada tetangga. Begitulah pemaparan saya dalam Taru Pingi Channel Bali. Dumugi ide dane pare semeton sarang sinamian ngemolihang napi sane ke arso solusi dan semakin tahu tentang hal-hal gaib yang terkadang di luar nalar pemikiran kita sebagai manusia. Semoga iman kita semakin kuat, semakin taat lagi kepada Hyang Leluhur, Hyang Lelangit, dan ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa menjalankan kewajiban sehari-hari. Semoga Asung Kerto Warunugraha, ide Sang Hyang Widiwasa ngijen pemargi sane rahayu. Wantah sapunika ditiang sinep antuk parame santih. Om Santi, Santi, Santi.